Aksi penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law masih terus dilakukan. Di Kota Malang, belasan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Malang Melawan melakukan demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Dalam aksi ini, massa juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Malang Melawan kembali melakukan demonstrasi di alun-alun Jalan Merdeka, Kota Malang. Aksi ini untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Massa yang membawa poster berisi tuntutan melakukan orasi. Dalam orasinya, massa dengan tegas menolak Undang-Undang Omnibus Law dan mendesak pemerintah untuk mencatut undang-undang tersebut serta mendesak Presiden RI mengeluarkan Perpu pengganti Undang-Undang Omnibus Law. Massa menilai Undang-Undang Omnibus Law sangat merugikan masyarakat, di mana ada beberapa pasal yang isinya merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh. Selain itu, Undang-Undang Omnibus Law dinilai cacat. Selain menolak Undang-Undang Omnibus Law, massa aksi juga menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di tanah air, seperti kekerasan terhadap masyarakat dan aktivis. Massa meminta agar kasus kekerasan segera diusut dan menghukum para pelakunya. Massa Aliansi Malang Melawan juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Massa juga mengancam akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga Undang-Undang Omnibus Law dicabut. Tuntutan kita pada hari ini itu banyak ya, persoalan mulai dari international student, itu persoalan yang kemudian reformasi di korupsi yang meninggalnya ada 4 orang korban yang sampai hari ini juga belum diselesaikan persoalan itu. Kemudian yang kedua itu persoalan Undang-Undang Omnibus Law hari ini yang tidak berpihak kepada masyarakat, mulai dari buruh, tani, nelayan. Kemudian persoalan hari ini persoalan lingkungan hidup yang hari ini notabene kalau misalnya Undang-Undang Omnibus Law disahkan, otomatis memperpanjang permasalahan di agraria, perampasan lahan di mana-mana yang kemudian hari ini tidak menyampaikan terhadap masyarakat itu sendiri, atau tidak apa yang kemudian menjadi permasalahan masyarakat hari ini. Kemudian yang ketiga mulai dari segi agraria sendiri, persoalan yang keempat ada tambahan tuntutan kita, persoalan yang ada di NTT yang hari ini persoalan pembangunan Jursipat. Hari ini juga kami sampaikan juga bahwa hari ini pemerintah NTT juga tidak menyampaikan itu atau misalnya mengkaji mendalam terkait dengan AMDAL itu sendiri, tapi membangun konservatif yang kemudian menjadi pertanyaan kita hari ini, konservatif yang bagaimana? Apakah konservatif pembangunan atau konservatif secara lingkungan hidup? Pertanyaan kita ini sampai hari ini pun tidak dijawab oleh pemerintah, malahan diabaikan begitu saja tuntutan kita sampai hari ini. Kira-kira itu yang menjadi persoalan kita hari ini, dan kedatangan kami hari ini pun kami ingin menyampaikan itu juga terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan juga yang tidak mempedulikan, yang lebih tidak mempro terhadap masyarakat buruh itu sendiri. Yang mungkin itu harapannya kita akan tetap turun ke jalan dan kita akan tetap menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi buruh, tani dan lain-lain. Kita akan turun lagi sekitar tanggal 25 lanjutan, kira-kira itu harapan kami. Hari ini harapan kami juga ingin menyatakan bahwa khususnya di Kota Malang, bahwa kehadiran kami di sini bukan untuk anarkisme, tapi kehadiran kami untuk bagaimana kemudian membawa pernyataan sikap, membawa sikap untuk menuntut ketidakadilan. Mungkin itu saja. Simon Alfredo melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Malang memastikan proses pengiriman logistik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020 akan berjalan tepat waktu. Saat ini beberapa logistik terkait protokol kesehatan COVID-19 sudah datang di gudang KPU, dan KPU memastikan logistik untuk Pilkada akan datang tepat waktu. Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di tengah bencana non-alam pandemi COVID-19 membuat adanya tambahan logistik untuk memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Tidak hanya itu, surat suara, kotak suara maupun bilik suara pelaksanaan pilkada serentak tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pilkada tahun ini, setiap tempat pemungutan suara atau TPS harus dilengkapi sarana dan prasarana protokol kesehatan COVID-19. Seperti tempat mencuci tangan, sarung tangan plastik bagi setiap pemilih, hand sanitizer, disinfektan, hazmat, termogan, dan face shield atau penutup muka.
Kelengkapan tambahan tersebut diwajibkan ada di setiap TPS guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat ini di gudang KPU Kabupaten Malang, beberapa logistik sudah datang, di antaranya kotak suara, hand sanitizer, cairan disinfektan, dan semprotan. Sesuai rencana, dalam beberapa hari ke depan semua alat pelindung diri atau APD di setiap TPS juga akan datang. Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Malang, Marhendra Mahardika mengatakan bahwa saat ini untuk surat suara sedang dalam proses produksi. Pilkada Malang 2020 diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni Sanusi Didik Gatot Subroto yang merupakan pasangan petahana dan diusung oleh 6 partai politik mendapatkan nomor urut 1 dalam pengundian. Kemudian pasangan Latifah Sohib Didik Budi Mulyono atau pasangan nomor urut 2 diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Dan terakhir adalah pasangan Heri Cahyono Gunadi Handoko yang merupakan pasangan dari jalur perseorangan yang mendapat nomor urut 3. Sejak beberapa hari kemarin yang mulai datang dari yang penyedia antara lain kotak suara. Kita pengadaan baru, terus kemudian untuk alat perlindungan sesuai protokol COVID dari mulai semprotan, disinfektan, kemudian hand sanitizer juga sudah sampai di gudang KPU. Hari ini informasinya datang lagi nanti untuk hazmat dan perlengkapan lain. Masker juga akan segera datang di 1-2 hari ini. Oke. Untuk total logistik ini bagaimana? Apa ada kekurangan atau seperti apa? Dari yang sudah masuk ke gudang KPU sementara cukup untuk jumlahnya. Tentu dari yang kita pesan ada toleransi cadangan untuk jaga jika ada yang rusak dan lain-lain. Misalnya untuk nanti sarung tangan plastik itu kita pengadaannya kan sejumlah DPT, sejumlah pemilih di Kabupaten Malang 2.003.608 ditambah cadangan. Seperti halnya saat pengadaan surat suara. Terus kemudian untuk penyemprotan disinfektan kita pengadaan sesuai jumlah TPS. Jadi setiap TPS ada satu perlengkapan, satu paket, satu set perlengkapan yang sudah kita set saat ini di gudang KPU Kabupaten Malang. Simon Alfredo melaporkan. Menunggu perbaikan setelah mengalami kerusakan bertahun-tahun, kondisi jalan menuju Dusun Borotretes menyisakan lebih dari 200 meteran yang belum diaspal. Awal penghujan, kerusakan jalan akan semakin parah sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan. Beginilah kondisi jalan penghubung menuju Dusun Borotretes, Karangploso, Kabupaten Malang. Setelah mengalami kerusakan cukup lama, jalan akhirnya ada perbaikan. Namun sayang pengaspalan belum tuntas dan masih menyisakan kurang lebih 250 meter yang belum diaspal. Kondisi jalan yang masih tersisa dan belum diaspal ini semakin parah kerusakannya. Terlebih saat ini sudah memasuki awal musim penghujan sehingga mengganggu kelancaran aktivitas pengguna jalan. Jalan yang tidak pernah sepi dari aktivitas warga dan pengguna jalan ini harus segera ada perbaikan untuk keamanan pengguna jalan. Terlebih di sepanjang jalan penghubung ini, minim lampu penerangan jalan umum sehingga ketika malam jalan gelap dan bisa membahayakan pengguna jalan dengan hanya mengandalkan penerangan dari lampu kendaraan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, masih belum ada lampu penerangan jalan umum berdampak pada terbatasnya aktivitas kegiatan di jalan penghubung ini, khususnya pada malam hari karena kondisi sangat gelap. Walaupun demikian, tetap saja masyarakat melintas pada malam hari dengan harus menanggung banyak resiko. Di lokasi terlihat pengendara roda 2 khususnya harus lebih berhati-hati ketika melintas dengan muatan berat di belakang sepeda, terlebih kondisi jalan banyak menanjak dan menurun tajam. Banyak pihak berharap jalan kembali ada perbaikan sampai menuju ke jalan Desa Bocek untuk memperlancar aktivitas warga baik siang maupun malam. Ini jalan menuju mana Pak, itu menghubungkan mana-mana ini Pak? Porong Ragal. Iya. Sama Kampungan. Ada Pandan Wangi apa? Ya. Ada juga Pak ya. Pak rame Pak yang melintas berarti Pak ya? Rame. Setiap hari. Kendaraan besar juga masih kelihatan truk Pak ya? Truk? Kalau musim tebu. Iya. Ya. Ini jalannya kan kondisinya juga semakin parah nih Pak kelihatannya Pak. Ya. Ada berapa ratus meter Pak kira-kira yang masih belum diaspal? 150 wis. Ada Pak ya? Ya. Ada. Pak lampu penerang jalan umum belum ada nih Pak ya? Lampu. Belum. Berarti kalau malam gelap ini Pak ya? Gelap. Tapi masih tetap ada ya yang melintas? Ya, ada. Ada aja Pak ya? Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana Pak? Ini kan musim penghujan, kerusakannya biasa semakin parah Pak. Harapannya Pak sebagai warga masyarakat ya Pak?
pemerintah. Ya. Kalau anu ya, bantuan aja. Bantu per orang ya. Jalan terkait dengan jalan, Pak. Iya, Hmm. iya bantuan dari pemerintah. Iya, Dan kalau kurang ya, bantuan per orang, per orang yang memiliki tanah ditarik uang ya. Oh, buatan lupa ya, buat Ya, perbaiki. bantu ya. Perbaiki jalan, Pak ya. Biar aktivitas bisa lancar, Pak ya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memasuki penghujan dan angin yang bertiup cukup kencang mengakibatkan banyak reklame rusak dan sobek di sepanjang Jalan Karangploso dan Dau, Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, masih banyak reklame tidak dilengkapi izin masih terpasang di pinggir jalan, fasilitas umum, pohon pinggir jalan maupun tiang listrik. Hujan yang mulai turun dengan disertai angin yang bertiup cukup kencang berdampak pada banyaknya reklame iklan yang rusak dan sobek, namun masih belum ada penanganan sehingga mengganggu pemandangan kawasan. Reklame yang dipasang ini tidak hanya di Jalan Protokol Karangploso, tetapi juga di jalan-jalan desa di wilayah Karangploso yang masih terlihat cukup banyak dipasang di pohon pinggir jalan dan tiang listrik. Pesatnya perkembangan perumahan berdampak pada semakin banyaknya reklame yang dipasang, khususnya iklan perumahan, tetapi sayang masih cukup banyak pula yang dipasang tidak berizin atau sudah kadaluarsa izinnya dan belum diperpanjang masih terpasang. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan kondisi iklan reklame yang dipasang sembarangan, terutama di paku di pohon, tiang listrik, dan fasilitas umum lainnya sehingga perlu pengawasan yang lebih, khususnya pada musim penghujan. Di lokasi pinggir Jalan Raya Karangploso terlihat beberapa iklan yang sudah dalam kondisi rusak dan sobek masih terpasang. Sementara itu di wilayah Dau juga terdapat banyak iklan perumahan yang kosongan tanpa izin pemasangan dan dipasang di tiang listrik dan juga pohon pinggir jalan. Kalau menurut saya sendiri ya mungkin ya apa ya cepat-cepat dibetulin aja mungkin itunya gitu kan, soalnya kan bahaya gitu kan. Ya. Bahayanya mungkin sekarang ya kalau pas kena angin itu. Ya. Gitu Pak itu. Lagian kan kalau sebaiknya pemandangan juga terganggu, Pak ya. Betul. Tapi masih banyak juga, Pak ya, masih banyak. Kemudian banyak juga, Pak, yang reklame kosongan masih pasang. Betul itu. Pokoknya ya kalau menurut cepat-cepat ditangani aja lah gitu Ya. daripada membahayakan orang banyak. Oh gitu, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Berbagi sesama di tengah pandemi COVID-19, warga Kota Batu sediakan sarapan gratis bagi warga umum. Diketahui pemberian sarapan gratis ini sebagai bentuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ratusan porsi makanan gratis disediakan ibu-ibu warga Batu di Simpang 3 Batos, Kota Batu. Sebanyak ratusan porsi setiap hari Rabu, makanan dan minuman ini diberikan untuk warga masyarakat yang melintas di Simpang 3 Batos, Kota Batu. Tujuan pemberian sarapan gratis pada warga masyarakat hanya rasa kepedulian yang bermanfaat bagi khalayak umum yang membutuhkan. Koordinator Rabu Barokah mengaku kegiatan ini murni untuk kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan, sehingga dengan peduli sesama bisa bermanfaat untuk semua warga yang membutuhkannya. Dan murni dilakukan oleh teman-teman sendiri dan berharap pada warga yang bergabung untuk berbagi sesama, yakni pemberian makanan dan minuman gratis kepada khalayak umum. Rencananya pemberian sarapan gratis ini akan terus dilakukan setiap hari Rabu dengan tempat secara acak, tidak ditentukan satu titik lokasi. Kita berbagi aja. Ya. Berbagi, sudah tidak ada program, tidak ada tendensi apa-apa, kepinginnya berbagi sama orang. Ya. Makasih nih. Mudah-mudahan seterusnya kita setiap hari Rabu. Berapa porsi Bu yang disediakan setiap kali digelar ini? Awalnya kita buat 50 porsi. Lihat kondisi, kalau semakin hari semakin kurang, semakin berikutnya semakin kurang, kemungkinan kita bisa nambah porsi. Terus yang mensupport dari mana Bu? Kenapa? Ini apa urunan ibu-ibu atau Ya, bagaimana? kita berempat. Harapan kita seterusnya setiap hari Rabu. Apa di masa tengah pandemi ini? Ada sih teman-teman yang mau bergabung. Kita sih enggak menerima donatur, cuma kalau mau bergabung monggo. Ini di dan nanti berpindah tempat atau di sini Bu? Insya Allah kan pindah tempat. Ya. Enggak. Kalau
memungkinkan ya pindah-pindah, tapi kalau enggak ya kita tetap di sini. Soalnya kita diberi tempat dari pihak Bansos. Harapannya apa Bu menurut kalau itu sendiri kegiatan gini? Harapannya bisa menyenangkan banyak orang. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Ancaman krisis terjadi di tengah pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan adanya karantina di wilayah atau lockdown di sejumlah negara, menyebabkan distribusi terhambat. Selain faktor cuaca mempengaruhi produksi di dalam negeri. Untuk itu Perempuan Tani HKTI seluruh Indonesia melakukan gerakan tanam serentak bahan pangan hortikultura. Kegiatan ini hasil kerjasama antara Perempuan Tani HKTI seluruh Indonesia, Kementerian Pertanian, Perhimpunan Inti, M-Tani, dan Telkom Indonesia. Kerjasama pihak Telkom Indonesia dalam hal ini mensupport aplikasi yang bernama Agri bersama Perempuan Tani HKTI untuk dapat membantu para petani perempuan di lapangan dalam memonitor kegiatan pertanian seperti faktor cuaca dan musim tanam. Hal serupa diingatkan oleh FAO bahwa pandemi COVID-19 ini dapat mengancam ketahanan pangan dan memunculkan krisis pangan baru yang ditandai dengan pasokan sejumlah komoditas pangan mengalami hambatan karena produksi terganggu. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengaku bahwa ada sejumlah provinsi yang mengalami defisit pasokan bahan pangan. Hal ini menurut data BPS akan memunculkan terjadinya potensi kenaikan pangan pada November hingga Desember 2020, yang juga dapat menyebabkan laju inflasi tinggi seperti kenaikan bawang merah dan minyak goreng, misalnya pada Oktober 2020, yang menyebabkan inflasi sekitar 0,07%. Dengan dasar itu, Perempuan Tani HKTI mengajak para petani perempuan, ibu-ibu untuk ikut serta dalam penanaman pangan hortikultura secara serentak seluruh Indonesia, seperti cabai, jagung, terong, kangkung, bayam, cesim, pokcoy di lahan kosong, serta pekarangan rumah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah untuk program ketahanan pangan secara nasional. Acara hari ini adalah gerak serentak tanam seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh Perempuan Tani HKTI khususnya di Kota Batu dan umumnya di seluruh Indonesia. Hari ini dilaksanakan secara virtual ataupun offline juga. Ini tujuannya adalah untuk mengangkat apresiasi terhadap perempuan tani Indonesia pada khususnya, sehingga ketahanan pangan lebih ditingkatkan lagi. Itu yang menjadi motivasi kami untuk melaksanakan gerak tanam serentak ini. Yang ditanam apa Bu hari ini? Yang ditanam adalah bibit jagung, terong, cabai, kangkung, bayam, dan beberapa tanaman yang juga bisa untuk menambah ketahanan pangan keluarga. Di luas berapa? Kota Batu sendiri mendapatkan pupuk dan juga bibit sebanyak 1,5 hektar. Kalau penanamannya sendiri selain di Dusun Bulu Dendeng sini, di mana lagi Bu, desa lainnya? Di Dusun Bulu Dendeng dan juga kita ada nanti di Desa Toyomerto dan juga ada yang di Pandan Rejo. Bu, harapannya ke depan seperti apa Bu? Harapan kita ke depannya adalah sesuai dengan visi misi Perempuan Tani HKTI Kota Batu adalah untuk mengangkat apresiasi kepada perempuan tani. Perempuan HKTI Kota Batu. Yanto Yanjung melaporkan.